sekarang kita masuk pada sistem skeletalnya sendiri. Nah, pada sistem skeletal secara umum pembagiannya ada sistem aksial dan sistem apendikular. Untuk sistem aksial sebagaimana sudah terlihat berada pada aksis tubuh. Jadi kalau kita urut dari atas, mulai dari kranium, kemudian ada kolumna vertebralis, lalu disusun juga oleh costa. Sedangkan yang apendikular adalah struktur yang di luar itu. Jadi bisa kita lihat dia menyusun ekstremitas superior dan juga ekstremitas inferior. Pada masing-masing, baik ekstremitas superior maupun inferior, dilengkapi juga dengan singulum atau pergelangan. Struktur singulum ini yang nanti akan menghubungkan antara apendikular dengan aksial. Ya. Kalau dari asal katanya, aksial berarti mendekati aksis tubuh, sedangkan apendikular adalah yang ditambahkan kemudian. Jadi kalau dalam kandungan, secara embriologis, yang dibentuk duluan adalah sistem aksial, baru kemudian ditambahkan dengan sistem apendikular. Ya. Kita coba lihat dulu dari aksial. Aksial, tulang pertama adalah kranium. Kranium sebetulnya disusun oleh banyak tulang, bagaimana dilihat di sini salah satunya ada os frontal. Os frontal pada masa dalam kandungan sebetulnya ada dua, kanan dan kiri, tapi kemudian bersatu seiring dengan bertambahnya usia. Kalau kita lihat lagi, di sebelah atas ada os parietal, kalau ini ada kanan dan kiri, dan tidak bersatu seperti os frontal. Jadi sampai nanti seseorang meninggal, os parietalnya tetap ada kanan dan kiri. Agak ke bawah ada os temporal. Os temporal juga ada kanan dan kiri. Lalu kalau kita ke belakang, ada os oksipital. Kalau os oksipital memang hanya ada satu. Nah, di sini terlihat ada sambungan-sambungan antar tulang. Sambungan-sambungan antar tulang ini umum didapatkan di seluruh tubuh kita. Sambungannya bisa mudah untuk digerakkan, bisa sedikit digerakkan, dan bisa sama sekali tidak bisa digerakkan. Sebagai contoh untuk yang di kepala ini tidak sama sekali tidak bisa digerakkan, ya. Karena kalau bergerak tentu akan membahayakan struktur yang ada di dalamnya. Untuk yang ada di kepala ini, struktur sambungan tulangnya disebut dengan sutura, ya. Istilah khususnya kita sebut dengan sutura. Lalu bergerak lagi ke depan, otot-otot yang tulang-tulang ini membentuk batok kepala atau yang kita sebut dengan kalvaria. Sedangkan yang di bagian bawahnya secara umum bisa disebut dengan basis kranii. Ya. Basis kranii ini pembahasannya bisa panjang. Jadi kalau dilihat dari bawah, jadi kalau kita coba masuk dari bawah sini, ini disebut dengan basis kranii eksterna. Tapi kalau kita coba masuk ke dalamnya, oh ini nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita lihat dari atas, disebut dengan basis kranii interna. Sedangkan tulang-tulang yang membentuk di bagian depan ini, secara umum bisa diklasifikasikan atau disebut dengan splaghnocranium. Kalau yang di sini splaghnocranium, maka kalvaria dan basis kranii tadi disebut dengan neurocranium. Pada splaghnocranium kita bisa lihat ada beberapa rongga-rongga yang nantinya akan diisi oleh viscera atau organ dalam pada daerah kranium. Jadi sebagai contoh ada cavum orbita, kemudian ada cavum nasi, dan cavum oris. Kita coba lihat tulang-tulang pembentuknya. Pada tulang pipi, nah, di sini dibentuk oleh os maxilla. Ada dua, kanan dan kiri. Sedangkan cavum nasi di bagian atas ada tulang khusus juga yang kita sebut dengan os nasal. Untuk cavum orbitanya sendiri, pembentuknya banyak. Tadi beberapa sudah disebutkan. Di antaranya ada os maxilla, kemudian os frontal, lalu ada juga os zygoma. Ini juga ikut membentuk cavum orbita. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Ini adalah mandibula. Mandibula ini satu tulang, kemudian dia mencakup keseluruhan rahang bawah.
menjadi tempat tumbuhnya gigi pada rahang bawah kita. Sedangkan kalau gigi yang atas akan tumbuh pada rahang atas atau maksila.